mereka semua bakalan mati. Halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini, Atun bakal ngebahas rumor terbaru dari movie Ultraman Trigger episode Z yang baru-baru aja menyebar. Dan ingat, ini masih sebatas rumor aja. Jadi kebenarannya juga masih dipertanyakan, alias masih 50-50. Bisa bener tapi bisa juga salah. Dan admin dapat rumor ini dari grup WhatsApp Ultra Kosen ID. Jadi tanpa lama-lama langsung aja ke pembahasannya cuy, let's go. Nah, di rumor yang pertama dikatakan di universe Ultraman Z, sekelompok monster yang telah dihancurkan oleh Z dan Storage tiba-tiba bangkit kembali. Storage pun mencoba menyerangnya namun semuanya sia-sia. Dan tiba-tiba mereka berteleportasi ke universe lain. Namun untungnya Haruki dan Z dapat kembali ke bumi. Dan Storage dapat memberitahu mereka tentang hal ini. Dan kemungkinan sekelompok monster ini adalah kumpulan monster di series Z yang muncul di trailer sebelumnya. Dan cukup masuk akal juga. Karena memang benar, kaiju yang muncul di situ sudah pernah dikalahkan oleh Z dan Storage. Yang dimana ada monster hiu yang apa lupa namanya, yang muncul di episode pertamanya Ultraman Z. Dan ada Destrudos juga, yang merupakan final kaiju di series Ultraman Z, yang udah dikalahin juga sama Z. Dan mungkin ini sebabnya Haruki kembali ke universe-nya Ultraman Trigger, untuk menghadapi mereka kembali. Nah, di rumor kedua dikatakan bahwa Seiya Tatsumi, yang telah mempromosikan unit TPU, dan mulai melacak organisasi misterius yaitu Railar. Ia menggunakan kekuatan ultra kuno untuk menciptakan dunia mereka sendiri. Jadi diperkirakan kalau Kapten Seiya lah yang lebih dulu mengetahui organisasi sesat ini, yang kemudian ia beritahu kepada unit TPU untuk dilacak keberadaannya. Dan sepertinya Kapten Seiya juga ikut andil dalam tugas ini, sama seperti yang kita lihat di trailer sebelumnya. Yang ketiga dikatakan juga kalau Haruki dan Z ini tiba-tiba kembali ke universe Trigger untuk meminta bantuan God Select untuk menyelidiki Railar yang bertanggung jawab memindahkan monster dari universe mereka ke universe Trigger. Tapi keduanya dicuci otak oleh bos Railar secara paksa dan membuat mereka mengamuk. Jadi kemungkinan Railar inilah yang menyebabkan kaiju-kaiju di series Z ini berteleportasi ke universe-nya Ultraman Trigger. Jadi Z meminta bantuan God Select untuk menyelidiki tentang Railar ini dan berusaha untuk mengembalikan monster-monster ini ke tempat asalnya. Jadi kayaknya memang banyak banget monster yang bakal dipilihin dari universe Trigger ini, sesuai dengan yang ada di trailernya sebelumnya, yang dimana Trigger pun sampai kesulitan untuk menghadapi mereka semua. Yang keempat dikatakan juga kalau Trigger mencoba menghentikan Z yang diubah menjadi Berserk oleh Railar, tetapi dikalahkan dan kembali ke wujud manusianya. Jadi dari sini bisa dibilang Railar lah yang telah merasuki Z dan Haruki, yang membuat mereka tidak bisa mengontrol tubuh mereka. Namun pada akhirnya, Trigger dan Dark Trigger pun berhasil mengembalikan Z hingga kembali ke wujud manusianya. Tapi ingat, ini masih rumor aja, karena banyak juga yang berteori tentang ini. Ada yang bilang ini ulah Railar, ada juga yang bilang ini ulah Devil's Winter. Dan bahkan ada yang mengira kalau ini adalah ulah dari Celebro, yang kembali bangkit. Tapi itu semua masih teori aja. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya nanti. Yang kelima, dikatakan kalau sebagai kapten baru God Select, Ryuichi Takioka, yaitu kapten baru dari God Select, memerintahkan Kengo, Akito, dan Yuna untuk menyerang Z. Tapi Tatsumi tiba-tiba muncul dan memperingatkan mereka untuk tidak mempercayai kata-katanya dan mengungkapkan tujuan asli Ryuichi, yaitu manipulasi mereka, Railar, dan insiden ini. Sehingga dia dapat menjadi raksasa bayangan untuk merintah umat manusia dan bukan untuk melindungi kedamaian. Dan senyum semua orang setelah dia menjadi kapten baru dari God Select. Dan dari sini kita udah tahu kalau ternyata memang benar bahwa kapten baru mereka yang telah manipulasi segalanya, yang ternyata dia cuma memanfaatkan mereka aja demi tujuannya tersendiri, yaitu menjadi raksasa bayangan yang bakal memerintah umat manusia. Dan sosok raksasa bayangan itu sudah dipastikan adalah Evil Trigger, yang merupakan villain utama di movie ini. Yang keenam, dikatakan saat Seiya mencoba menangkap Ryuichi ini ternyata menyerang Tatsumi, dan menggunakan Essence Sparklands selalu berubah menjadi Giant of Shadow, Evil Trigger. Railar mulai menyadari bahwa Evil Trigger bukanlah rencana mereka. Jadi mungkin kemunculan dari Evil Trigger ini terjadi saat mereka tengah bersama dengan Kapten Seiya, yang mencoba untuk menghentikan Takioka. Dan di sini juga berarti rumor sebelumnya benar, kalau alat berubah dari Evil Trigger ini memang menggunakan Essence Sparklands.
Selanjutnya yang ketujuh, Ignis akan menggunakan Ultra Z Riser Haruki yang baru diperbaiki untuk membebaskan mereka dari cuci otak. Jadi mungkin si Takioka inilah yang telah mencuci otak Kengo, Yuna, dan Akito, yang bisa jadi alasan kenapa Kengo bisa ribut sama Kapten Seiya di trailer sebelumnya, yaitu karena ia telah dikendalikan atau lebih tepatnya dicuci otaknya oleh si kapten baru ini. Selanjutnya dikatakan kalau Tatsumi telah menangkap bos Railer, dan Railer telah setuju untuk membantu mereka mengalahkan Ryuichi, yaitu kapten baru God Select atau Evil Trigger, dengan memulai perencanaan dari Nurse DC. Jadi sebenarnya Evil Trigger ini bukanlah tujuan awal dari kelompok Railer ini, hingga Railer pun ingin menghentikannya, karena tidak sesuai dengan rencana mereka, tapi rencananya kayak gimana tuh juga nggak tahu. Tapi yang jelas, di sini katanya Railer bakalan ngebantu Trigger dan God Select untuk menghadapi Evil Trigger ini. Selanjutnya yang bikin admin kaget banget yaitu dikatakan kalau si Evil Trigger ini akan menembakkan Evil Shot-nya untuk menghancurkan Nurse DC dan God Falcon. Dia juga telah membunuh Tenshin Sakuma, Himari Nanase, dan Marlulu karena mereka masih berada di Nurse DC. Dan kalau misalnya rumor ini benar, bisa jadi inilah awal mula keruntuhan dari God Select. Mengingat banyak banget anggotanya yang telah gugur. Dan mungkin ini adalah awal dari series Decker yang dikatakan kalau pasukan tempurnya merupakan penerus dari God Select. Tapi Alvin cukup kaget juga sih kalau misalnya akhirnya bakalan kayak gini. Selanjutnya, Yuna telah mengorbankan dirinya dengan memberikan Entity Core ke Trigger, dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dan memberikan Trigger menjadi Glitter Trigger Eternity lagi untuk mengalahkan Evil Trigger. Dan menurut admin agak gimana aja gitu, kalau Yuna juga sampai ngorbanin nyawanya, buat cuman ngesamen form Glitter Trigger doang, yang kadang OP kadang kagak. Tapi kalau sampai ngorbanin diri, kemungkinan power dari Glitter Trigger ini pastinya lebih kuat dari sebelumnya. Harusnya. Selanjutnya dikatakan bahwa setelah penangkapan Ryuichi, Haruki dan Z berterima kasih kepada Akito karena telah memperbaiki Z Tracer-nya dan mengembalikan God Spark Lens dan Hyper Key Z kepadanya. Tetapi Akito menyuruh Haruki dan Z untuk menyimpannya jika Z Tracer-nya rusak lagi. Dan mereka berdua pun mengucapkan selamat tinggal ke God Select dan kembali ke ruang angkasa. Jadi mungkin ini akan terjadi di ending film ini. Lanjut di rumor selanjutnya dikatakan kalau setelah pemakaman kematian Yuna, Ultra Saiyan Ribut tiba-tiba muncul dengan memperingatkan mereka bahwa Haruki dan Z bersama dengan Yugen hampir dikalahkan oleh The Kingdom. Dan Kengo menyadari bahwa Diapollo masih hidup dan memutuskan pergi ke luar angkasa untuk bergabung perang bersama dengan Ignis dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tatsumi, Akito, dan Mitsukuni. Jadi kalau misalnya ini benar, itu artinya memang benar kalau misalnya Trigger ini bakal muncul di UGF TDC nanti. Dan alurnya akan bersambung gitu sama movie ini. Selanjutnya yang terakhir dikatakan kalau cincin Yuzare sebenarnya ditemukan oleh Decker di angkasa yang jauh. Terungkap juga bahwa tigalah orang yang telah menemukan cincin itu selama di UGF TDC. Jadi kemungkinan 3 juga bakal muncul di UGF nanti. Kalau misalnya rumor ini benar, pastinya ada potensi kalau Trio TDG bakalan comeback lagi di UGF TDC nanti. Nah, lalu terungkap juga bahwa pusaran ruang waktu telah membuat Nurse DC dan God Falcon yang rusak ke universe lain. Ketika kedua kendaraan yang rusak bersama dengan Mai Tenshin, Himari, dan Marlulu ditemukan oleh seorang petualang muda yang kemudian menjadi protagonis utama di series Ultraman Decker New Generation Dyna. Ini cukup sad ending juga sih kalau misalnya bener. Dan mungkin ini juga referensi dari series Ultraman Dyna kali yang berakhir dengan sad ending. Tapi kalau misalnya benar kalau protagonis Decker ini telah menemukan mereka, itu artinya dia adalah human form dari Decker. Jadi cukup menarik juga kalau misalnya ini benar-benar akan terjadi. Dan mungkin itu yang bisa bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Bang Leo. Follow juga Instagram bisa di @tokusatsu. Donasi bagi yang mau link ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Trigger selanjutnya. Bye.